Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arja Saputra, mahasiswa dari Prodi Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 23050101085. Hari ini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Komunikasi Massa. Saya akan mereview tugas pertama yang berisi tentang pengamatan saya tentang beberapa podcast dan berita di media YouTube. Pertama, saya akan mereview podcast pengamatan saya, yaitu dari YouTube Total Politik. Itu pada tanggal 22 Oktober 2023 dengan judul Gibran dikepung serangan. Narasumber adalah Uni Lubis, yang seorang wartawan dengan karir 33 tahun. Narasumber selanjutnya ada dengan Pak Bambang Harimurti, seorang jurnalis senior, serta dengan narator atau host pertama dengan Budi Adiputro dan Ari Putra. Pertama, kalimat pembukaan dari Pak Bambang adalah 80% kepala desa memiliki hubungan darah dengan lurah sebelumnya. Orde Baru yang identik dengan nepotisme kini kembali terasa. Namun atas asas kepentingan publik sangat menguntungkan saat kekuatan PDIP terpisah dengan Pak Jokowi Widodo. Kekuatan oligarki terbagi dan situasi ini baru terjadi sejak 33 tahun karir saya, ujar Uni Lubis. Saat ada perpecahan pada para elit, ini sangat bermanfaat menurut saya, karena semua kekuasaan tidak berpusat atau berada satu pihak saja. Dengan bergabungnya Mas Gibran kepada posisi Pak Prabowo menjadi alternatif kekuatan politik, itu berpengaruh atas keseimbangan. Saya lanjut untuk mereview podcast yang kedua, itu masih di kanal YouTube Total Politik dengan judul Tarung Survei Makin Keras, dengan narasumber beberapa surveyor di Indonesia dengan narator atau host yang masih sama. Saya buka survei sebagai media informasi menjadi acuan senjata bahkan untuk masing-masing paslon. Ini sangat mempengaruhi opini publik karena sebagian masyarakat itu berpatok pada nilai atau angka dari survei tersebut. Ini berkaitan dengan tingkat kepopuleran atau bahkan tingkat kepercayaan. Masing-masing paslon itu dengan variabel yang merubah konsentrasi kekuatan politik sangat terpengaruh dengan bergabungnya Mas Gibran kepada pihak Pak Prabowo. Survei elektabilitas Pak Prabowo sendiri itu menjadi meningkat. Di sini membuktikan bahwasanya Mas Gibran sebagai
anak Pak Presiden Joko Widodo itu sangat mempengaruhi survei itu sendiri, di mana tingkat kepercayaan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu hampir 80-90%. Dengan keunggulan sementara diraih paslon pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran sekitar 40% dari indikator politik. Namun sebelum bergabungnya Mas Gibran kepada pihak Pak Prabowo pada bulan Mei hingga Juni, Pak Ganjar itu sempat memimpin sekitar 30%. Survei-survei sampai saat ini masih fluktuatif. Keunggulan yang dimiliki paslon Pak Prabowo dan Mas Gibran belum tentu menjadi acuan kemenangan. Namun saat ini kita masih melihat bergulirnya hingga bulan Februari. Dengan adanya isu politik dinasti, ini juga sempat mempengaruhi beberapa survei di mana masyarakat kebanyakan tidak menyukai politik dinasti. Menurut survei SMRC, 85% masyarakat tidak menyukai politik dinasti, tetapi tetap mendukung Pak Jokowi yang notabene melihat dan menyukai hasil kerja Pak Jokowi tetap menjadi basis utama suara pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya lanjut mereview salah satu YouTube berita besar Indonesia yaitu CNBC Indonesia dengan judul Media Asing Sorot Pilpres Republik Indonesia Singgung Salah Satu Capres. Media asing menyoroti lagi pemilihan presiden Republik Indonesia termasuk media Singapura, CNA, Channel News Asia, khususnya dalam analisis media tersebut menyinggung calon presiden Prabowo Subianto. Artikel khusus tersebut dibuat dengan judul Analisis Indonesia Presidensial Frontrunner Prabowo Strike. China Plenitun, but now Jakarta still need Washington. Tulisan ini menyoroti bagaimana kebijakan luar negeri Prabowo ke depan jika terpilih menjadi presiden di 2024, termasuk apakah China akan masih mendominasi dan bagaimana posisinya dengan Amerika Serikat. CNA mewartakan bagaimana Prabowo menyampaikan nada bersahabat dengan China di sebuah forum minggu lalu. Meski begitu, dirinya menegaskan RI takkan bergabung dengan blok kekuatan manapun jika ia memenangkan pemilu tahun depan. Saya mengagumi dan mengakui keberhasilan para pemimpin Cina dalam memberantas kemiskinan. Para pemimpin Cina mencapai sesuatu yang sangat langka dalam sejarah manusia. Kutip media itu memuat ucapan capres nomor 2 tersebut dalam sebuah acara lembaga lokal Center for Strategic International Studies CSIS Senin pekan lalu, dikutip Rabu 22 November 2023. Hal ini pun dianalisis oleh media tersebut dengan mengutip sejumlah pakar. Di satu sisi, Prabowo dikatakan masih akan bekerja sama dengan China bila terpilih sebagai presiden di 2024. Meski begitu, Prabowo dalam analisis itu dikatakan takkan berpaling dari rival China, Amerika Serikat, apalagi Amerika Serikat menjadi mitra utama bagi Indonesia khususnya di bidang pertahanan. Media tersebut pun menyatakan bagaimana Prabowo memang sejalan dengan Jokowi, dikatakan bagaimana RI telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan baru dengan Amerika Serikat minggu lalu saat Jokowi bertandang ke Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan mereview podcast. Saya akan mereview berita pada YouTube selanjutnya.
menyoroti pada channel TV One dengan judul Joget Gemoy Gimik Politik. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor 2, Prabowo Subianto, belakangan kerap berjoget di hadapan halayak ramai. Jogetnya itu viral, disebut sebagai joget gemoy. Salah satu momennya ini pengambilan nomor urut pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024 di KPU pertengahan November lalu. Video Prabowo joget saat itu tersebar luas menjadi perbincangan netizen di media sosial dalam momen lain di KPU. Prabowo juga berjoget ketika mendapat pertanyaan dari wartawan. Prabowo mendapat predikat gemoy dari masyarakat atas aksinya itu. Gemoy sebenarnya merujuk pada ungkapan akan sesuatu yang lucu dan menggemaskan. Gemoy merupakan hasil plesetan dari gemas. Juru bicara tim nasional pemenangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mengkritik kampanye menggunakan gimmick gemoy itu. Ia menyebut kampanye gimmick Prabowo mirip dengan yang diterapkan Ferdinand Samuel Marcos atau Bongbong Marcos saat mengikuti pertarungan Pilpres di Filipina. Bongbong Marcos adalah anak dari diktator Filipina Ferdinand Marcos. Ferdinand berkuasa selama 21 tahun dan dianggap otoriter. Bongbong diyakini memang menang menjadi presiden Filipina karena masif kampanye di media sosial dan menggait suara muda. Saat ini, kata Surya, sasaran kampanye gimmick pasangan Prabowo Gibran juga adalah anak muda. Surya menilai kampanye gimmick semacam itu sangat berbahaya lantaran memanipulasi kondisi yang sebenarnya menurutnya. Banyak anak muda yang masih melihat citra di permukaan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon kritik yang muncul. Menurutnya joget gemoy tak melanggar prinsip demokrasi. Menurutnya tidak ada salah secara aturan dengan tak melanggar prinsip demokrasi. Dengan langkah tim Prabowo memanfaatkan media sosial dengan konten-konten receh, namun kata Umam, tindakan seperti itu melecehkan demokrasi karena tidak meletakkan materi substansi pada level utama percakapan publik. Saya akan mereview berita terakhir pada channel kompas.com. Ganjar sebut kemungkinan mulai kampanye Pilpres 2024 dari Indonesia Timur. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membocorkan daerah yang mungkin disinggahi sebagai tempat pertama kampanye Pilpres 2024. Daerah tersebut adalah Indonesia Timur, tetapi Ganjar tidak merinci apakah daerah yang dimaksud dari Papua dahulu. Mungkin saya akan mulai dari timur, kata Ganjar ditemui di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2023. Ia menekankan bahwa kampanye tersebut akan diikuti sesuai jadwal yang sudah ada. Diketahui masa kampanye Pilpres 2024 akan dimulai pada 28 November 2023. Namun Ganjar tak membeberkan apakah kampanye tersebut akan dimulainya bersama dengan Cawapres Mahfud MD. Pak Ganjar kemudian mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusivitas menjelang kampanye Pilpres 2024. Ia berharap semua konsisten maupun tim sukses masing-masing paslon mengikuti segala aturan yang ada. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjukkan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Kampanye dilakukan secara serentak
meliputi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Berikut adalah review dari tugas yang saya kerjakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah masa kampanye ini sangat penting bagi paslon, presiden maupun wakil presiden. Namun pada tahun ini kebanyakan paslon itu mementingkan citra daripada visi dan misi. Di beberapa perdebatan di media sosial mereka menunjukkan visi dan misi, namun lebih banyak menyerang citra atau pribadi masing-masing. Sungguh tidak etis rasanya jika saat berdiskusi malah menjatuhkan, apalagi menyangkut masalah pribadi. Yang dikhawatirkan perdebatan itu menjadi pertengkaran, terutama pada media sosial, di mana masing-masing paslon memiliki kubu masing-masing yang bisa menjadi pertengkaran.